Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Satria Wasis Kuncoro dari kelas MBS 4F dengan NIM 235211216. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Zaini Fajar Sidik selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Mari ke pembahasannya. Cekidot. Oke, untuk perbedaan antara warga negara dan penduduk. Warga negara merupakan orang yang secara hukum diakui oleh sebuah negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh atas negara tersebut. Sedangkan penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu wilayah tetapi belum tentu menjadi warga negara. Untuk hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia, untuk haknya sendiri, hak warga negara Indonesia yang pertama yaitu hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas berpendapat dan berserikat, hak atas kebebasan beragama, hak mendapat perlindungan hukum. Nah, untuk kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku, wajib membela negara, wajib membayar pajak, dan wajib menghormati hak asasi orang lain, dan juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu makna dari Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapannya. Untuk maknanya sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan juga adat istiadat, tetapi tetap bersatu dan satu bangsa dan negara. Nah, untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati perbedaan suku, agama, dan pendapat orang lain. Ada juga mengikuti gotong royong dalam bermasyarakat, dan juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan juga menghargai kebudayaan dari daerah lain dengan ikut melestarikannya. Oke, selanjutnya ialah sejarah singkat mengenai terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembentukan BPUPKI pada tanggal 19 April sampai 1 Juni tahun 1945. Pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI untuk membahas dasar negara. Dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 muncul 3 gagasan dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI, yang tugasnya ialah menyusun konstitusi dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 9 sampai 16 Agustus tahun 1945. Panitia kecil dalam PPKI menyusun rancangan undang-undang yang mencakup pembentukan yang berisi dasar dan tujuan negara, terinspirasi dari Piagam Jakarta. Dan yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal dasar hukum. Dan yang ketiga adalah penjelasan yang memberikan interpretasi lebih lanjut. 4. Ada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi yang pertama di Indonesia.
Pada hari yang sama, Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 kemudian mengalami beberapa perubahan, termasuk 4 kali amandemen pada tenggat tahun 1999 sampai 2002 yang memperbarui sistem pemerintahan Indonesia agar lebih demokratis lagi. Oke, untuk yang terakhir adalah tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang pertama, keamanan cyber. Oke, ancaman seperti peretasan, kebocoran data, dan serangan cyber dapat membahayakan kedaulatan negara. Yang kedua, penyebaran hoax dan disinformasi. Berita palsu dapat mempengaruhi opini publik dan merusak stabilitas sosial. Nah, yang selanjutnya ialah keamanan data pribadi. Data masyarakat yang dikumpulkan oleh perusahaan asing dapat disalahgunakan. Nah, yang selanjutnya ialah pengaruh asing dalam dunia teknologi. Platform digital dikuasai oleh negara lain bisa mempengaruhi kebijakan dan budaya lokal. Oke, saya akan mengasih solusinya menurut pandangan saya. Untuk solusi yang pertama mungkin penguatan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan dari pemerintah tersebut mengenai keamanan cyber. Yang kedua, literasi digital untuk masyarakat atau sosialisasi mengenai digital di era digital ini kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan teknologi keamanan nasional dan juga boleh kerjasama internasional dengan negara yang sudah teruji di era digital ini untuk aman data-datanya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Bila ada kurangnya saya memohon maaf. Bila ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Saya Satria Wasis Kuncoro pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.